Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, mahasiswa sekalian, pada hari ini saya akan memberikan materi mengenai buku kode. Oke, kita langsung saja pada materinya. Eh, ya, jadi buku kode itu, ya, ya. Jadi, mempersiapkan buku kode. Jadi ini adalah, salah satu bagian dari materi manajemen data kesehatan. Karena pada materi manajemen data kesehatan itu, ada materi mengenai pengenalan program SPSS, ya. Jadi dalam, program SPSS itu sebelum kita menginput data kita ke dalam program tersebut, ini adalah suatu hal yang perlu kita persiapkan, yaitu mempersiapkan yang namanya buku kode. Nah, mengapa kita perlu membuat buku kode? Karena, buku kode ini, mendefinisikan dan memberi label pada setiap variabel. Jadi, variabel itu akan bisa terbaca oleh SPSS apabila, SPSS itu memahami atau mengerti dengan, variabel yang kita, tulis ya. Kemudian kita ingin memasukkan angka pada setiap respon. Jadi karena SPSS ini adalah, software pengolahan data, maka dia, mmm akan lebih mudah menganalisis jika itu dalam bentuk angka. Jadi kita, berharap bahwa semua, variabel yang ada itu, nantinya responnya itu bisa dalam bentuk angka dan jika dia tidak dalam bentuk angka, maka respon tersebut bisa kita kategorikan dalam bentuk angka. Kemudian selanjutnya, mengapa kita perlu membuat buku kode? Karena buku kode itu memudahkan kita kembali melihat data yang sudah lama tersimpan. Jadi biasanya dalam mengolah data, kita menyimpan data kita, dan suatu saat kita ingin kembali melihat data tersebut, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Oh, ini kode ini apa variabel nama variabelnya apa gitu. Nah, sebelum kita membuat buku kode, ini ada beberapa aturan dalam membuat buku kode. Jadi yang pertama, nama variabel harus unik, ya. Jadi unik, setiap nama variabel itu harus berbeda. Jika kita menulis, satu variabel yang sama dengan yang lain, misalnya kita lupa ya bahwa kita sudah, membuat variabel misalnya pendidikan, kita singkat menjadi didik. Nah, kemudian kita membuat kategori baru, misalnya kita membuat pendidikan tinggi, pendidikan rendah, kemudian kalau kita menulis, nama variabel baru tersebut didik, maka spesies itu akan menolak nama tersebut. Kemudian nama variabel ini harus dimulai dengan huruf, bukan angka, ya. Dalam nama variabel juga ada, simbol-simbol tertentu yang tidak dapat diterima oleh, SPSS. Misalnya dalam menulis nama variabel, kita memberi titik, koma, ada spasi, tanda seru, tanda tanya, tanda bintang, dan tanda kutip itu tidak akan diterima oleh SPSS. Nah, aturan lainnya dalam membuat nama variabel, ya, nama variabel itu tidak boleh menggunakan kata yang dikenali SPSS sebagai perintah. Jadi ada beberapa kata yang dikenali oleh SPSS sebagai perintah, misalnya all. Nah, misalkan kita mempunyai pertanyaan, ya, eee, total misalnya, Eee, total jumlah ya, total jumlah, skor pengetahuan misalnya, terus kita mau kasih, nama variabelnya itu all, karena all itu semua, maka all itu tidak akan diterima, ya. Dan begitu juga perintah lainnya seperti menulis nama variabel dengan hanya NE, EQ, to, LE, LT, by, dan seterusnya, itu tidak akan diterima oleh SPSS.
Nah, kemudian ada namanya nama variabel yang tidak boleh melebihi 8 karakter. Nah, saya sebenarnya kurang tahu, versi SPSS yang mana yang, dulu pernah bisa menerima lebih dari 8 karakter. Nah, tetapi, menurut pengalaman saya ya, mungkin bisa melebihi dari 8 karakter, tetapi, kadang dalam suatu analisis, analisis itu tidak mau menerima kalau variabel itu melebihi dari 8 karakter. Jadi selalu ditolak. Nah, untuk lebih amannya, maka kita membuat nama variabel itu tidak melebihi dari 8 karakter. Nah, bagaimana membuat kode dari pertanyaan terbuka? Ya, jadi dalam SPSS itu kita berharap bahwa semua respon itu bisa dalam bentuk angka. Jadi kalau dia dalam bentuk teks, maka kita harus mengangkakan teks tersebut. Nah, bagaimana jika pertanyaan itu adalah pertanyaan terbuka? Misalnya ada pertanyaan dari suatu kuesioner yang eh, apa namanya, yang saya jadikan contoh untuk kita mengelola SPSS. Pertanyaannya itu adalah apakah sumber stres yang paling besar dalam hidup Anda? Nah, itu kan pertanyaan terbuka. Misalnya ada yang menjawab, oh keluarga. Yang kedua, pendidikan. Kemudian ada yang menjawab, faktor stres yang terbesar itu adalah masalah keuangan. Nah nah ini tidak akan bisa diolah oleh SPSS. Jadi kalau kita, apa namanya, eee, ingin melihat deskripsi dari jawaban tersebut, maka SPSS akan menulis semua jawaban tersebut. Namun kita tidak tahu bagaimana cara mengolahnya. Nah, mmm Nah, untuk jawaban seperti itu, jadi kita, apa namanya, ada langkah-langkah tertentu, yaitu kita harus melihat semua jawaban responden. Jadi mungkin dengan, perintah dari SPSS kita bisa melihat semua jawaban dari responden tersebut. Kemudian kita hitung ya, kita hitung misalnya jawaban yang mana yang paling banyak. Misalkan jawaban yang paling banyak itu, finansial, persoalan keuangan yang buat stres. Maka itu bisa kita masukkan sebagai kategori pertama. Kemudian misalnya yang kedua adalah, keluarga, itu kita bisa jadikan sebagai, kategori kedua. Jadi satu keuangan, 2 keluarga, 3 misalnya masalah pendidikan. Nah, itu bisa kita jadikan variabel yang ketiga. Nah, ya seperti itu ya. Ini referensinya, saya kira demikian ya. Mari kita lihat, contoh variabel yang, saya telah buat ya. Nah, pertama-tama saya akan memperlihatkan contoh kuesioner. Jadi sebenarnya kuesioner ini bukan saya yang membuat, tapi, saya mengcopy dari satu buku, SPSS yang tadi ya, yang SPS Survival Manual karangan Julia Palan, itu ada kuesioner mengenai, ya optimisme, tapi saya tulis di sini kuesioner tentang kesehatan mental. Nah, ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan saya sesuaikan dengan, budaya di Indonesia. Nah, jadi di kuesioner ini sebenarnya ada banyak pertanyaan di kuesioner tersebut, tapi saya tidak ambil semua ini hanya sebagai contoh. Jadi yang pertama itu jenis kelamin, di sini pilihannya itu salah satu dengan memberi tanda X. Kemudian kita taruh bahwa, pilihannya itu satu laki-laki, 2 perempuan. Ini dalam membuat kode ya. Kemudian umur, kalau di umur itu bisa kita taruh, nama variabel itu umur saja, karena umur itu kurang dari 8 karakter. Jadi kita tulis nama variabelnya itu tetap umur. Kemudian, apa status perkawinan Anda? Ini juga pilih salah satu. Jadi ini ada single, menikah, cara hidup, dan cara mati. Jadi, mungkin untuk nama variabel kita beri nama status perkawinan, kemudian nama variabel SPSS bisa kita singkat misalnya kawin. Dan pilihannya itu 1 single, 2 menikah, 3 cerai hidup, dan cerai mati.
Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, apakah Anda memiliki anak yang tinggal bersama Anda di rumah? Pilih salah satu dengan memberi tanda X, maka mungkin nama variabel itu kita bisa katakan memiliki anak, ya, memiliki anak atau anak yang tinggal. Nah, untuk nama variabel SPSS-nya itu kita bisa beri nama misalnya anak, ya. Jadi untuk anak ini jawabannya 1 ya, 2 tidak. Kemudian yang kelima yaitu tingkat pendidikan terakhir yang dilulusi. Bisa kita tulis nama variabelnya itu tingkat pendidikan, kemudian nama variabel SPSS kita beri kata didik, ya. Nah, untuk itu kita untuk kategorinya jadi 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 diploma, kemudian S1, S2 atau S3. Nah, ini saya buat ini SD karena ini dari kuesioner aslinya itu tidak ada yang tidak sekolah. Jadi ini mungkin saja kita gunakan kalau kita yakin bahwa responden kita itu tidak ada yang tidak sekolah, ya. Kemudian ini yang dimaksud dengan pertanyaan terbuka, apa penyebab stres yang paling besar dalam hidupmu? Nah, untuk ini kita kosongkan, namun dalam SPSS nanti dia punya kode apa namanya untuk menulisnya itu dalam bentuk string. Jadi dalam SPSS itu kita juga harus menentukan apakah itu akan ditulis secara numerik atau angka ataupun dengan string. Jadi banyak variabel yang harus kita pilih sebagai string. Misalnya pertanyaan terbuka seperti ini, itu kita kasih variabelnya itu dalam menulis respon itu dalam bentuk string. Dan untuk variabel-variabel lain, contoh variabel lain yang bisa kita tulis dalam bentuk string, string itu artinya teks, itu misalnya alamat, ya. Karena alamat itu semua orang beda-beda. Nama juga dalam bentuk teks atau dalam bentuk string. Nah, kemudian yang ketujuh, apakah Anda merokok? Ya. Nah, ini jawabannya, ya ini sebenarnya jawabannya 1 ya, 2 tidak ya, mungkin saya lupa di sini tulisannya. Jadi apakah Anda merokok? Jadi 1 ya, 2 tidak. Jika ya, berapa rokok yang Anda habiskan per minggu? Nah, ini pertanyaan terbuka, tetapi ini bisa kita tulis dalam bentuk angka, ya. Jadi karena dia dalam bentuk angka, jadi dalam menginput variabel itu untuk tipe karakternya itu dia dalam bentuk tetap numerik karena nanti ini dalam bentuk angka. Nah, di sini ada pertanyaan yang jawabannya adalah skala Likert. Jadi skala Likert itu seperti ini, ya. Jadi pilihan ganda, ya, dan itu lebih dari 2. Jadi skala Likert itu seperti ini ya, sangat tidak setuju. Jadi 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Jadi ini semua pertanyaan ini jawabannya itu harus dalam bentuk skala Likert. Ya. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan buku kode yang saya sudah buat, ya. Jadi buku kode itu seperti ini. Jadi di sini kita kasih judul buku kode kuesioner kesehatan mental. Ini variabel, ya, dan nama variabel SPSS. Jadi yang kita masukkan dalam SPSS itu apa, ya? Dan ini adalah kode instruksi. Jadi ini kita lihat nomor ID, ya, sebaiknya ada nomor ID di situ, ya. Jadi dalam pertanyaan saya tadi itu tidak ada nomor ID, ya. Jadi kalian tambahkan sendiri nomor ID responden. Nah, ini kita tulis saja ID, ya, karena ini dalam bentuk yang singkat dan dalam nomor sesuai kuesioner. Kemudian jenis kelamin, JK, kita singkat JK, 1 laki-laki 2 perempuan. Status perkawinan seperti ini, ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan dalam pembuatan kuesioner. Dalam kuesioner tadi, ya,
kemudian, nah seperti ini, kira-kira seperti ini. Nah, itu tadi ada pertanyaan tentang, ada 6 nomor, yaitu sebenarnya pertanyaan itu mengenai optimisme. Jadi, saya tulis di sini pertanyaan optimis 1, karena dia adalah satu set pertanyaan, maka saya kasih simbol yang sama yaitu op1, artinya optimis. Optimis 1. Seperti ini, tetapi karena itu adalah satu set pertanyaan, yang mendukung satu konstruksi. Jadi konstruksinya itu adalah pertanyaan tentang optimis. Jadi saya tuliskan di sini pertanyaan optimis 1, optimis 2, dan seterusnya sampai pertanyaan optimis 6. Oke, saya kira begitu saja materi tentang buku kode. Untuk selanjutnya, jika ada tanya jawab, kita akan lakukan pada sesi Zoom dengan kalian. Oke, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.